bangun tidur itu langsung cari game gitu. Berarti candu juga ya? Waktu laparnya itu baru makan. Lapar baru makan? Baterai kamu ada casnya sudah putus. Karena main berjam-jam ya? Iya. Halo guys, kembali jumpa dengan Beta James Bore di program yang edukatif dan inspiratif, tentunya di Pod James Open Mind. Ya, hari ini spesial, Pod James bikin satu segmen yang spesial, ya, yang akan berbincang tentang hal-hal yang unik ataupun viral, atau mungkin tentang sesuatu yang mungkin kau tuh pernah duga, tetapi itu ada di Kota Kupang, ya. Dan spesial hari ini Pod James mengundang para gamers, ya, mengundang gamers Kota Kupang. Mungkin kalau berbicara tentang gamers, orang anggap ya biasa, main game apa semua atau ada komunitas. Tapi rata-rata yang orang tahu yang berkecimpung di dunia gamers, terutama di Kota Kupang itu lebih banyak kaum cowok atau laki-laki. Tetapi hari ini Pod James justru mengundang gamers cewek. Gamer cewek, nona-nona cantik. Iya, iyalah. Yang mana mereka ini sangat hobi bermain game. Dan sudah jadi mereka punya aktivitas harian. Dan itu yang akhirnya mengundang rasa penasaran Pod James untuk mau bercerita, berbincang-bincang dengan mereka. Dan sudah bersama dengan Beta, gamer cewek yang sudah ada di sini. Yaitu ada Winda dan juga ada Wulan. Ya, apa kabar nih? Baik dan sehat. Ya, sebelum kau cerita-cerita tentang apa Winda dan Wulan punya aktivitas bermain game setiap hari, mungkin pemirsa atau penonton Pod James mau berkenalan sedikit. Kalau Winda mungkin sekolah di mana, dengan Wulan ini sekolah di mana, atau mungkin sudah kuliah kah? Mungkin bisa sambil menyapa penonton Pod James. Oke, udah siapa dulu? Mau Winda atau Kak Wulan? Halo, B nama Wulan. B di sini baru masuk kuliah. B bakal ngambil sekolah teologi tahun ini. Kalau yang kawan di sebelah Winda, nama Winda. Sekarang saya di jurusan ilmu komputer. Masih kerja tugas akhir sekarang. Di Undana. Di Undana. Komputer. Tadi Kak Wulan bilang mau masuk sekolah teologi ya tahun ini? Tahun ini. Ini hubungan dengan hobi main gamers terus mau jadi pendeta. Ini dia punya ceritanya ke mana begitu? Kurang tahu, panggilan Tuhan. Aduh. Oke, ini beta pertama dari apa? Dengan Kak Wulan. Wulan sejak kapan hobi main game? Dari SD. Dari SD? Iya. Sampai dengan hari ini usia berapa sekarang? 20. 20. SD berarti sudah lebih dari 10 tahun ya? Bisa jadi. Bisa jadi. Nah, itu ceritanya kemana sampai pada akhirnya hari ini Wulan sudah mulai istilahnya menjadikan game itu sebagai aktivitas harian. Kan beta yakin bukan hanya sekedar main game ece-ece, tapi pasti sudah bermain game dalam satu komunitas yang istilahnya ada mabar, ada nongki-nongki terus cerita-cerita tentang strategi. Bahkan beta yakin pasti punya coach juga yang melatih. Iya, punya. Nah, mungkin Wulan bisa cerita sedikit. Jadi awal mula main ini kayak cuman lihat dari iklan doang gitu. Iklan. Kalau main Mobile Legends ya, kalau misalkan dari SD itu kayak sering main di warnet, kayak ada basicnya gitu. Oh, jadi awalnya mulai bermainnya di warnet? Nah, warnet dulu, PS, terus kayak dari kecil tuh kayak Roto sebeli PS, kan ada PS di rumah gitu. Jadi coba main, terus tertarik sama game mobile. Sekitar 5 tahun yang lalu tuh kan game mobile sedang kayak booming gitu. Terus
kayak ada PUBG, Mobile Legends, Free Fire. Jadi coba duluan tuh Mobile Legends. Terus sempat main PUBG juga tapi cuman setengah tahun. Nanti fokus sekarang Mobile Legends. Kenapa setengah mati main di PUBG? Kau lebih enak Mobile Legends gitu. Tip aim. Terus sehari itu bisa menghabiskan waktu berapa jam kalau ini Wulan sendiri? 9 sampai 10 jam per hari. Satu hari main game 9 sampai 10 jam. Itu mata sakit kok tidak? Sakit. Bohong kalau sakit. Terus orang tua sendiri waktu lihat Wulan tuh aktivitas, ini kan main kan pasti otomatis kan online toh? Nah, sendiri nih main di kamar, di ruang tamu atau di mana? Kamar. Di kamar. Nah, itu berjam-jam di kamar, orang tua punya reaksi awal-awal tuh kapan? Ya, pasti marah. Awal-awal marah kayak lu kayak dia juga merasa bersalah gitu jadi beban keluarga kayak punya hal sendiri. Terus juga kayak apa ya? Di tempat marah sih kayak lupa jam makan, lupa jam tidur. Kan main dari sekitar jam 7 sampai subuh. Jam 7 apa? Malam. Jam 7 malam sampai subuh. Gila. Terus bisa tidur jam 7 pagi gitu-gitu. Terus itu berlanjut tiap hari gitu. Makan disuapin. Kalau dari apa Kawinda sendiri ceritanya sampai akhirnya masuk dalam komunitas gamers ini awalnya seperti apa? Dulu kan suka main COC tuh. COC. Iya, COC. Jadi ikut-ikut kawan sa. Pertama tuh hanya ikut-ikut kawan sa. Terakhir keasikan. Terus itu muncullah Mobile Legends. Terus itu coba main tes-tesan. Terakhir kayak asik begitu, dapat teman-teman baru. Jadi sudah akhirnya sampai sekarang keterusan. Susah juga berhentinya begitu. Oh, begitu. Terus sekarang ini kalau di Kupang sendiri ini kan kalian masuk di mana? Di komunitas campuran ya laki-laki atau Bosong punya komunitas apa gamer cewek sendiri? Campur tapi bisa dalamnya tuh ada cabang lagi begitu. Ada cabang. Ada Mobile Legends, ada PUBG. Oh itu grupnya masing-masing. Grupnya masing-masing. Terus yang Mobile Legends tuh cowok sama cowok dipisah gitu. Dipisah ceweknya sendiri, cowoknya sendiri. Tapi satu nama. Kalau kalian di komunitas yang mana? Kalau game sendiri terpisah atau sama-sama kalian berdua? Sama-sama satu tim. Karena ladiesnya tuh satu saja. Satu tim ladies satu di sini. Di Kupang baru satu tim ladies. Yang cuma beta baru satu tim ladies. Isi berapa orang? 6 orang. Ya. Sedikit sekali ya. Awal tuh lumayan sekitaran 9 tapi kan ada yang mulai fokus kuliah, ada yang ini jadi Kalau Winda satu hari habiskan waktu berapa lama main game? Itu bangun tidur itu langsung cari game gitu. Berarti candu juga ya? Waktu laparnya itu baru makan. Lapar baru makan? Iya, kan bukan anak rumahan jadi. Berarti bisa jadi sama kayak Wulan juga sehari bisa di atas 10 jam main game? Ya, bisa, tapi sudah mulai ukur-ukur. Karena mau kerja tugas akhir, saya mulai ukur-ukur. Pelan-pelan ternyata ya bisa juga. Wulan sendiri orang tuanya gimana? Apa? Winda? Orang tua saya di Manggarai. Reaksi gimana? Orang tua di Manggarai. Iya. Kalau di rumah kan mainnya hanya pas malam, jadi siangnya bantu. Tapi kalau sudah di asrama berarti berjam-jam. Tidak ada tegur toh? Tidak ada yang tegur. Terus kalian bermain game seperti ini pernah tidak akhirnya sampai jatuh sakit? Sering jatuh sakit? Sering. Sonde tobat-tobat. 1-2 hari tobat, seminggu tobat. Terus main lagi. Itu sampai jatuh sakit. Begitu orang tua biasa ngomong bahasa apa yang paling ya istilahnya sama begitu kata-kata. Orang tua kayak lebih ke capek kayak. Bosan kayak sering terjadi itu. Jadi kayak bilang disuruh kurangi main game, tapi bukan disuruh langsung stop gitu. Langsung kayak tuh stop main game misalnya, disuruh kurangi. Kalau Wulan di rumah memang sendiri ya main game atau mungkin ada dengan saudara atau? Kakak main. Kakak juga gamer? Ya, Jangan sampai belajar dari kakak.
Kan dia yang ngajar dia. Oh dia, wah, ini bawa virus nih untuk kakak. Jadi kakak juga berjam-jam juga bermain game. Berarti saling tukar strategi apa? Beda tim. Oh beda tim. Beda tim, beda blok. Terus kalau sampai dengan saat ini, kira-kira kan sekarang kan gaming sudah masuk cabang olahraga loh. Kalau tidak salah namanya e-sport. Ya? Nah, e-sport. Nah, kalau Wulan sama Winda sudah masuk di situ nggak? Jadi atlet e-sport. Itu aku kurang tahu, tapi kalau mau masuk tuh bisa harusnya. Ada kayak bisa daftar gitu, bisa daftar. Pernah ikut turnamen? Sudah sering. Sering ikut turnamen. Tapi lebih sering ikut turnamen online di luar. Karena di Kupang kan belum ada turnamen ladies khusus cewek. Jadi lebih sering ikut dari luar. Oh, supaya saling berhadapan sesama cewek. Sesama cewek. Memang ada beda kalau lawan dengan cowok sama lawan dengan cewek. Beda. Lebih mudah lawan cewek, begitu? Lebih tergantung. Beda mekanik. Ada cewek juga yang mainnya juga jago. Di luar banyak mungkin, di luar banyak. Kalau di Kupang masih ini. Terus sampai dengan saat ini Bosong ada promosi-promosi teman-teman cewek supaya bisa tambah Bosong komunitas supaya jadi banyak begitu. Terus apa kalian mungkin bisa bagi pengalaman ke mereka supaya mereka juga bisa jago main kayak kalian. Ada? Kalau dari B sendiri, mungkin di Kupang ini banyak kan, kayak player cewek gitu. Tapi mungkin kita sendiri belum tahu karena dong sonde mainnya kompetitif gitu. Jadi masih banyak orang belum tahu. Tapi coba kalau misalkan Bosong punya kawan cowok gitu kan, coba Bosong ajak main sama-sama gitu. Atau mungkin Bosong kalau mau kenal dengan ketong juga nanti bisa, nanti ketong bantu kayak main sama-sama juga, ketong bikin komunitas cewek gitu. Siapa tahu mungkin ke depan di NTT nih sudah ada e-sport yang bikin turnamen ladies, khusus ladies. Jadi mungkin kita bisa kompetitif bareng. Mungkin karena belum banyak gamer cewek di Kupang sehingga belum ada turnamen yang khusus ladies di Kupang karena belum banyak. Belum banyak. Ya. Mungkin banyak juga, tapi mungkin banyak, tapi belum tahu gitu. Yang masih banyak orang belum tahu. Nanti untuk cewek-cewek kota Kupang yang hobi game, ya, mau jadi gamers yang hebat tapi belum punya komunitas, tidak punya coach yang melatih untuk jadi hebat, ya nanti bisa kontak-kontak ya, cari Wulan sama Winda karena mereka juga ada buat komunitas gamers untuk cewek di kota Kupang, sehingga kalau sudah banyak dibikin turnamen kan lebih enak. Lebih asik. Terus Bosong kalau bermain sampai berjam-jam begitu, ini mau tanya sedikit privasi, Bosong pacaran soalnya? Kalau bulan X ya, kita pertama bilang ya, belum pas umur. Kalau Winda? Ada pacar? Iya, ada. Dia pun tanggapan sampai sejauh ini dengan Winda hobi yang main berjam-jam? Yang dia tahu saya mainnya hanya 2 jam, 3 jam. Padahal berjam-jam. Dan sampai coba tanya lebih. Kita lihat lu nih online terus, tapi kenapa lu balas lama? Lu online dengan siapa? Jangan sampai ada begitu. Tidak ada. Tidak pernah berkelahi karena game. Tidak pernah berkelahi karena game. Iya. Berarti dia dukung? Dia dukung, intinya mainnya hanya berapa jam saja. 3 jam paling tinggi gitu. Tanpa dia tahu kalau saya mainnya berjam-jam. Berjam-jam. Terus sejauh ini Winda kan kuliah nih, semester akhir, dalam penyusunan tugas akhir nih. Apakah game ini mengganggu proses kuliah selama ini, ataukah Winda mampu mengatasi kuliah beta bisa bertanggung jawab, game juga beta main juga aman-aman? Saya bisa membagi waktu karena main game itu untuk refreshing. Jadi masih utamakan tugas akhir, tapi waktu itu kan kayak penat begitu toh. Jadi kayak cari hiburan, main game. Walaupun jam untuk main gamenya lebih banyak, tapi kayak ya tetaplah masih kerja tugas akhirnya. Tetap. Terus dari kalian aktivitas main game ini sudah menghasilkan uang atau belum? Sampai hari ini? Ini tergantung. Maksudnya kalau menang tur ya dapat uang dari hasil menang turnya. Pernah menang tur dan dapat duit? Kalau pernah, tapi dari turnamen tim ladies online luar. Oh, mainnya keluar. Tapi, main keluar pernah menang, dapat duit. Kalau di Kupang
Kupang sini Di Kupang agak susah. susah. Nanti misalnya masuk 8 besar itu sudah mulai susah. Susah. Itu sudah dapat tim-tim cowok gitu. Yang jago-jago di Kupang di banyak tim cowok yang jago. Iya. Kalau coachnya kalian cowok atau cewek? Cowok. Cowok. Iya. Nah, terus dia punya melatih bagaimana supaya artis supaya kalian bisa imbangi yang cowok juga? Banyak tergantung kan masing-masing kan tiap player role-nya beda-beda. Oh begitu. Role-nya beda-beda. Jadi dia kasih komposisi meta yang sekarang untuk kita bisa imbangi meta yang sekarang dengan hero apa. Yang sekarang bagaimana cara rotasi dan lain-lain. Ya, Sisanya tergantung dari ketemu player sendiri sisanya. ya istilahnya mencari sendiri juga. Sisanya. Sepanjang bosong latihan apa tuh ada kasih keluar duit juga tidak? Ada. Kalau mau dibilang ada. Daftar turnamennya Daftar turnamen bayar. paling tinggi 100.000. Paling tinggi 100.000. Untuk dapat hero-nya itu beli juga. Beli tapi bisa pakai uang dalam game. Oh, Bisa dikumpul. Dalam bentuk poin kah? Dapat beli battle point. Dalam bentuk poin baru tukar hero. Seperti itu. Beli skin begitu. Skin hero. Kalau skin pakai uang. Terus kalau sekarang ini kan kau tahu bahwa gamers ini kan sudah masuk dalam cabang olahraga yang namanya e-sport kan gitu. Nah kira-kira di Winda pun sekolah atau mungkin di kampusnya di kampusnya Winda ataupun di sekolahnya Wulan itu sudah mulai masuk kurikulum tentang e-sport ini tidak? Sudah. Oh, sudah. Jadi mungkin kurang tahu ya, tapi jadi ekskul di sekolah. Oh, ekskul di sekolah ada untuk yang ini Mobile Legends lomba e-sport. begitu di sekolah. Di sekolah. Berarti guru-guru juga mendukung e-sport ini ya? Iya. Di kampusnya Winda Di juga ada? kampus juga ada sudah semenjak corona. Semenjak corona? Sejak tahun 2020. Itu dia masuk dalam mata kuliah atau? Tidak. Itu hanya sebagai Kegiatan ekstrakurikuler juga di kampus ya? Tapi diperlombakan? Iya, dilombakan. Di kampus? Iya. Di Oh, kampus. minat dan bakat? Bakat. Ya. Berarti guru-guru juga dosen mulai mendukung minat dan bakat khususnya dalam hal bermain game. Nah, gitu. Jadi orang tua kalau mau kasih salah anak main game, itu guru-guru dan dosen juga ikut main. Terus yang latih mereka di kampus ataupun di sekolahnya Wulan itu siapa? Guru kah? Atau teman-teman? Kalau di sekolah kurang tahu. Kurang tahu ya. Sekarang juga tidak perlu pakai pelatih. Mandiri buat tim sendiri. Mungkin karena nanti masuk di komunitas lagi ada yang coaching, terus nanti bisa berbagi dari teman-teman di sekolah lagi. Kalau kami kebetulan ada tim resminya toh. Ada tim resminya. Itu biasanya waktu-waktu untuk latihan ada waktu khusus. Iya ada. Itu kalau kami sendiri tiap hari Sabtu dan hari Minggu. Sabtu dan Minggu. Iya. Berarti seperti hari ini ada jadwal khusus untuk Iya, itu malam jam 9, jam 10 begitu. Sekali latihan itu berapa lama? Ya, paling hanya berapa game lah. Kayak 1 jam, 2 jam gitu. Dari jam 10 sampai jam 11 atau jam 12 begitu. Apa yang dilatih? Apa yang dilatih di situ? Mulai dari Mungkin cari chemistry chemistry gitu. Semakin lama main bareng. Di game ini juga cari chemistry, Cari bukan hanya chemistry, jodoh bukan saya. hanya jodoh. Cari chemistry. Jelas. harus kompak. Harus Harus nyambung begitu. Oh ya kan mainnya main grup. Main bareng. Main bareng begitu ya. Iya. Kalian pernah main turnamen yang lawan dengan pemain dari luar negeri? Tidak pernah. Kalau dari Jawa sudah sering, dari luar tuh sering. Itu gimana waktu istilahnya adrenalinnya gimana waktu bermain itu sampai emosi-emosi maki-maki atau bagaimana? Kalau di turnamen itu sopan. Harus sopan. Oh harus sopan. Bisa didiskualifikasi. Oh begitu. Memang belum tahu kata-kata orang tua. Kalau ketemu bacot kayak sendiri gitu kan ya mungkin apa. Jadi kalau misalkan ada yang namanya chat all, jadi kita bisa chat langsung gendong, bisa langsung baca, itu langsung didis. Oh tidak boleh chat. Tapi kalau ngomong langsung kan sudah mengerti. Itu di hampir semua turnamen di Kupang juga gitu. Maki-maki. Gitu. Tapi kalau ketemu langsung ya
Main langsung berhadapan ya. Tapi biasanya sampai emosi-emosi juga di dalam turnamen. Iya sering. Turnamen offline ketemu langsung juga sering saling roasting, sering bacot. Sampai hari ini handphone kalian masih aman selama bermain game atau sudah ganti beberapa kali? Sudah ganti beberapa kali. Wah, Kali berarti butuh modal juga ya main game. Iya, modal. baterai kamu ada casnya sudah Mm-mm. putus. Karena main berjam-jam. Ya. Iya. Iya. Dan game ini update terus tiap bulan. Kayak tiap bulan, tiap berapa bulan tuh update terus. Jadi di fase itu kayak bukan penuh deh, kurang ini tiap kayak Tidak support. tidak support lagi. Jadi mau tidak mau harus Mau ganti. sama harus ganti Iya, gitu. Speknya juga tidak. Speknya sampai cukup, sampai memadai lah gitu. Ini modal ganti HP masih dari orang tua atau dari duit game? Ya? Masih jadi beban orang tua. Jujur. Ya karena main berjam-jam. Kadang-kadang berarti sampai ke tangan juga kram-kram. Iya, Sering. keringat. Satu bulan menghabiskan paket data berapa banyak untuk main game? Tergantung. Di rumah kan wifi, jadi Oh di rumah pakai wifi. di rumah pakai wifi. Jadi kalau jarang keluar rumah paling Tongkat 50, wifi hantar game. 100 mungkin per bulan. Oh, kalau di luar rumah 100. Kalau main game. Kalau Winda Ya paling 1 bulan itu tongkat wifi juga? tidak. Tidak. Ya. Oh, murni pakai data. Iya, dia itu ya 15 giga, 20 giga itu. Soalnya main game juga tidak terlalu besar. Oh, Mana jadi ada kalau main game seperti apa? Mobile Legends ya? Iya, Mm-mm. main game Itu tidak makan pakai data banyak. tidak terlalu banyak. Tergantung itu kalau kita pilihnya kualitas apa dulu dia punya grafiknya itu. Oke, beta punya pertanyaan terakhir. Kira-kira Bulan sama Winda punya harapan untuk cabang olahraga e-sport di Kupang ini seperti apa? Yang bisa mengakomodir kalian punya keinginan. Bulan dulu. Kalau dari B sendiri kan di Kupang ini sebanyak kan kayak turnamen Piala Gubernur tuh 2 kali kan, ada PON juga, terus banyak turnamen gitu. Terus yang B pingin kalau bisa khususnya untuk yang ladies, kalau bisa lebih diperhatikan, bukan cuma cowok. Jadi di Kupang ini kan bukan cuma cowok saja yang main game gitu, ada cewek juga, tapi kurang diperhatikan gitu. Mungkin ke depan bisa diperhatikan gitu, atau ada turnamen cewek ke depannya. Walaupun mungkin baru 5-6 orang, coba dulu kan begitu. Banyak sebenarnya. Memang banyak. Hanya Kalau Winda punya harapan? ya harapannya sama dengan Bulan. Kalau bisa diadakanlah turnamen khusus ladies begitu. Tapi mungkin agak susah. Agak susah. Tapi mungkin lewat Podgems hari ini, cewek-cewek yang suka bermain game, nanti seperti tadi di awal kita bilang, nanti bisa gabung sama Bulan sama Winda, bikin komunitas lebih besar, latihan sama-sama, suatu saat bisa ada turnamen ladies. Siapa tahu ada yang mau sponsor. Oh, amin. Oke, mungkin itu saja bincang-bincangnya Podgems sama dengan Bulan sama Winda, gamer cewek. Ya. Gamer cewek di Kota Kupang yang sudah punya komunitas, dan ya semua orang punya hobi ya, dan hobinya masing-masing paling tidak bisa berdampak positif sepanjang mereka bisa mengelola dengan positif. Dan hari ini juga membuktikan bahwa Winda juga sudah bisa sampai di penyusunan tugas akhir, membuktikan bahwa gamenya sudah mengganggu kuliah, betul tidak? Bulan juga bisa selesai sekolah, dan kita doakan Bulan bisa jadi pendeta yang Amin. Yang istilahnya Sony bangun terlambat kalau main game. Oke guys, itu saja dari Kotong ya. Beta James Bore bersama dengan Wulan dan Winda pamit. Sampai jumpa.